Lo awal-awal testernya ke siapa, Pak? Tetangga. Enak gitu. Enggak, justru dibikin dibanting. Lu mau jualan gini laku gitu. Oh, diremehin di sini. Iya. Terus gimana, Pak? Saya jawabannya insya Allah. Dibanting. Sekarang orang yang ngebanting saya semua pada pingin belajar ke saya. Tapi Bapak turunin tuh itu. Turunin. Alhamdulillah. Saya turunin. Nggak takut, Pak? Rezeki kan udah ada yang ngatur. Iya kan? Iya. Ngapain mesti takut? Di rumah berarti, Pak? Bikinnya di rumah. Kalau nggak, udah nggak keburu. Kan kita pasang dulu baru Sekitar 200 biji bikinnya. Di sini kan nggak mungkin kalau 2-3 jam habis gitu. 2 jam habis, Pak? 3 jam rata-rata habis. Sekitar kemarin aja jam 6:30 habis. 200 piece 200 piece tuh kan gini. Ditumpuknya ini tuh semua 200 piece. Ini Bapak lagi proses apa nih, Pak? Udah ini siap goreng. Kalau udah cair, udah panas, udah sudah apa? Siap goreng. Oh, ini nanti digoreng lagi nih, Pak? Iya, digoreng lagi semua. Karena ini rasanya itu tawar banget. Oh, gitu. Ini saya bikin tawar. Nanti enaknya tuh di sini, Di penggorengan itu, Pak? di penggorengan ini setelah kena margarin, sehingga gurih, asin. Kalau yang pedas-pedas, kalau yang coklat itu muncul semua gitu. Gini sih dimakan nggak ada rasanya. Tawar. Tawar aja. Berapa, Pak? Apa? Nawarnya berapa? Tawar. Ya, oh nawarnya ya. Oh, mau goreng ya, Pak ya? Tadi itu pisang coklat 2 ya, Riz? Ayam pedas 2. Pelanggan ya, Pak? Pelanggan pertama. Iya, penglaris biasa. Oh, dipajang. Pajang ya, Pak? Nah, ini kan kalau mau ngambil ayam kan adanya posisinya di bawah. Jadi mau nggak mau harus emang mulai dari rumah emang udah diatur begitu gitu kira-kira gitu. Jadi supaya naronya tidak berantakan. Gitu. Nah, Beda-beda, Pak? beda ada 10 rasa. 10 rasa. Durian, abon. Kalau yang kuning durian, yang ada mayonesnya abon, yang merahnya itu isi daging kebab. Oh, ini yang ini ya? Yang ini ya, kebab ya, Pak, yang ini ya? Betul. Yang hijau nih? Yang hijau itu mayonesnya abon mayo. Ini sosis ya, Pak? Durian. Yang ini atas, Pak? Atas sosis itu yang pada tidur. Pada tidur ya? Apa, Pak? Ini kornet, ini kebab, ini kacang mede, ini ayam, ini coklat keju, ini pisang coklat keju. Ini kan numpuk ke bawah gitu. Betul. Karena untuk persiapan selalu harus naronya juga harus dipikir, karena nanti kalau orang datang minta kitanya nggak gerubak-gerubuk. Kalau rotinya, roti tawar biasa gitu, Pak? Roti tawar biasa, hanya kulit roti tawar, tapi harus yang protein tinggi terigunya. Oh. Kalau enggak dia nggak jadi, dia belah-belah nanti gini. Belah-belah ya? Kalau yang protein tinggi nggak pasti bagus. Beda-beda ya, Pak ya? Apanya? Durasi matangnya ya? Oh ya beda. Kalau seperti ayam gini kan, untuk orang kan suka nanyainnya gini, kalau yang bikin chitin gini, matangnya apa sih gitu? anak tadi kali yang nongkrong di sini tadi. Matangnya itu adalah kalau setelah saya gulung gini kerasa kering dia. Kalau belum kering saya gulung terus. Oh. Ya nggak berhenti-berhenti itu, Pak? Iya. Jadi ini crispy nanti. Nanti coba pegang sentuh gini sama yang belum digoreng, beda sekali gitu. Selama belum itu saya terus saja gulung gitu sampai saya punya rasa tangan, oh ini sudah kering. Kurang lebih berapa lama, Pak? 3 menit lah paling lama. Ini baru datang aja udah ada yang pesen nih, Pak ya? Oh kemarin apalagi saya datang jam 4 kurang seperempat aja udah pada nunggu. Antri. Antri. Rekor paling cepet berapa jam, Pak? Rekor paling cepat 2 jam. 2 jam ludes. Habis. Alhamdulillah. Berkah. Buka jam 4 habis jam 6, Pak. Maghrib habis, udah pulang aja gitu.
Nah ini kalau yang pisang coklat dikasih susu, yang tadi Bapak bilang dikasih susu bendera. Oh, fungsinya itu ya, toppingnya. Iya. Gitu. Nanti dibungkusnya, kalau yang ayam kan udah ayam pedas. Iya. Tapi nanti dikasih ekstra lagi, Kasih saus lagi. kasih saus lagi, takut dia kurang pedas. Pak, pedesnya pedes banget apa? Enggak. Pedes sopan, Pak. Ini pedas sopan Pedes dalamnya. sopan ya, Pak ya. Karena banyak orang yang suka pedas, maka dikasih tambah pedas baru. Segini berapa deh, Pak? 6.000. Ini bikin apa nih, Pak? Ini sosis Oh, sosis atau hotdog yang dipesen. Kalau sosis berapa lama nih, Pak, kurang lebih penggorengnya? 3,5 menit juga. 3,5 menit. Dengan posisi harus dibulak dibalik gitu, Pak ya. Iya, semua harus gitu. Kalau enggak nanti gosong sebelah. Sambil Api juga harus pintar ngatur. oh, main api juga, Pak. Iya. Kalau yang gede itu apinya harus jago ngatur. Oh, di ini juga, Pak. Iya. Posisi sosisnya dibalikin gitu, Pak. Iya. Kenapa dibeginikan? Sebenarnya bukan untuk ngegoreng sosisnya. Kulit pinggir-pinggirnya sosis supaya sama-sama garing. Rata-rata ke sana, kecuali anak muda ya. Kayaknya kalau semuda masih istri sih pasti lebih banyak ke hotdog. Pak, ini tadi kan udah matang nih, Pak. Iya. Diiris-iris gini, Pak ya? Iya, dikasih topping supaya semua kebagian. Pedasnya kebagian. Terus kan nanti harus dikasih selada. Itu apa tuh, Pak? Itu saus pedas. Pedesnya lebih pedas dari omongan tetangga, Pak. Kira-kira begitulah. Wah, dikasih apa nih? Selada keriting. Pedas atau sedang? Pedas. Oh, punya abang dulu nih. Sebenarnya kenapa dikasih selada sama timun? Kenapa, Pak? Karena kan kalau sosis sama roti setelah digoreng itu dia mengandung kolesterol cukup tinggi. Diturunkannya oleh selada sama timun. Netralisirnya. Kenapa you beli di mana aja hotdog pasti ada daun mentahnya. Itu apa, Bu? Mayones. Mayones ya. Oh, cantik juga ya, Pak. Ini apa? Nah, bungkus. Nah, bungkus ya, Pak ya. Satu styrofoam isinya satu. Satu. Oh, tempatnya Jadi premium, supaya Pak. kelihatan keren. Keren gitu. ya, tempatnya premium loh, Pak. Ini cuma 5.000. Kalau yang pisang coklat cuma 5.000. Oh, berarti satunya 2,5, Pak? Iya. Luar biasa. Alhamdulillah saya 18 tahun jualan nggak pernah macet. Jualan ini, Pak, 18 tahun. Betul. Gimana ceritanya, Pak, awal-awal bisa Bisa kepikiran jualan gini. Ah. Pensiun. pensiun dari mana tuh, Pak? Pensiun dari kerja. Saya kan dulu orang proyek. Sudah masuk masa pensiun, mulai mikir, saya mesti jualan apa ya, gitu. Karena saya orangnya suka makan roti, jadi lebih konsentrasi di roti. Hanya orang suka nanya kenapa, karena saya bilang, selama ini makan roti nggak pernah ketemu roti crispy kan. Ya. Nah, kalau yang saya crispy dalamnya empuk, gitu. Itu aja bedanya, gitu. Terus resepnya dari mana tuh, Pak? Resepnya belajar dari hari ke hari. Mulai dari sebelum pensiun saya udah belajar. Ke siapa, Pak? Ke orang bule? Ke bule, ya pokoknya semua chef aja, chef kitchen. Saya kebetulan kerja di proyek bagian finishing. Jadi saya sering sekali ketemu sama chef-chef bakery, gitu. Mereka yang saya sering bawel nanya. Mereka ngomong, kenapa mau orang proyek mau nanya pensiun, aku mau jualan roti. Baru mereka ajarin. Oh, gitu. Terus, Pak, awal-awal Pak buka kayak gini responnya gimana, Pak? Wah, tangis. Rasa percaya dirinya tuh jatuh. Karena hari pertama jualan itu cuma laku, cuma dapat duit omset cuma dapat 8.000.
saya tetap percaya gitu. Dari hari pertama 8.000, hari kedua dapat 16.000, hari ketiga dapat 20.000. Jadi naik gitu. Tapi emang teori saya jualannya adalah sudah direncana. Saya jualannya untuk SD dulu. Jadi untuk anak SD, kalau anak SD udah ribut sama orang tuanya enak, orang tuanya pasti datang. Iya. Iya kan? Betul. Nah kalau udah orang tuanya datang, mulai saya bikin yang agak mahal gitu. Dari 8.000, kalau sekarang kalau boleh tahu berapa, Pak? Sekarang itu kalau omsetnya rata-rata sekitar 700-800 ribu lah sehari. Kan banyak mas yang datang ke sini, yang nanya kuncinya bisa jalan apa? Kuncinya bisa jalan, saya ngomong bisnis apapun, retail apapun yang kecil, kuncinya ada di dua. Satu sabar, dua dapur 6 bulan harus ngebul. Udah punya dapur ngebul 6 bulan belum? Kalau udah, silahkan, fine, pasti jalan. Karena saya juga dulu gitu, 6 bulan tuh saya udah siapin dana untuk dapur. Untuk dapur, untuk anak sekolah, baru gitu. Dulu proyek, sekarang jualan. Mending mana, Pak? Mending mana? Kalau mending ya mending cari duit sendiri lah. Seperti sampean. Kalau jadi YouTuber lebih enak daripada kerja kan? Kan sama gitu. Dasarnya itu. Saya juga pernah dipanggil balik sama bos. Mau nggak kerja lagi? Tapi mulai dari awal enggak. Sudah enak jualan di pinggir jalan. Kan gitu. Sudah enak jualan di pinggir jalan. Wih, mantap nih, Pak. Langsung rame, Pak, ya? Ya, alhamdulillah gitu aja. Biasanya kalau saya buka terus nggak pernah duduk. Nggak pernah minum. Sampai nggak bisa duduk. Iya, udah terus saja mengalir gitu. Apa ya? Jangan mudah putus asa. Situasinya ini kan lagi sedang nggak baik. Jadi bertahan untuk tabah. Kalau saya selalu ngomong orang tuh kalau mau usaha tabah dan tawakal itu kuncinya. Berdoa dan bekerja keras. Nggak perlu macam-macam lah. Itu dua bisa dijalanin jempol aja. Wah,